Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya, amin. Seperti biasa teman-teman, sebelum beraktivitas aku mau sapa-sapa teman-teman semua, buat mbak-mbak, buat adik-adik, buat bunda-bunda dimanapun kalian berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat semuanya dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa aku lagi beraktivitas ya. Ini pagi hari teman-teman, sebelum aku nganter anak sekolah lah, aku itu nyapu dulu sambil beberes masak ya. Nggak taunya aku itu melihat rayap. Rayap itu apa? Kalau di tempat teman-teman mungkin ya ada yang tahu itu apa ya, yang nanti jadinya jadi laron gitu ya teman-teman. Kadang aku juga bingung kenapa rumah udah ada mestarnya kok masih dirayapin. Itu karena ada lubangnya sedikit, jadi dari luar itu bisa masuk teman-teman. Lah nanti kalau ada kayu itu langsung naik ke kayunya keropos ya, udah rusak semua itu barang-barang ya teman-teman ya. Oh iya, di sini tadi ada kucing tetangga minta makan. Nah masih ada, kemarin aku goreng ikan terus tak kasihin aja ya. Lanjut ke cerita rayap. Apa namanya, kalau musim hujan seperti ini rayap-rayap itu pada naik teman-teman. Nah di sini aku lagi beres-beresin apa itu tempat piring aku. Di situ ada tempat piring pakai ember besar ya teman-teman. Nah di situ di pojokan situ itu ada rayapnya. Waktu itu tahu-tahu itu embernya udah dirayapin, tapi karena plastik jadi dia nggak keropos. Nah aku liatin dulu, takutnya di situ ada lagi, tapi alhamdulillah itu udah nggak naik lagi ya. Di situ waktu itu udah pernah aku kasih apa itu solar, tak kasih kain terus tak tutup di situ ya. Wong namanya pakai solar ya pasti bau ya teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak keluar, nggak masuk lagi ke dalam. Pas aku liatin di luar, nggak taunya itu rumahnya tinggi banget teman-teman. Terus tak pakain cangkul, tak dudukin. Nah rayapnya itu dimakanin sama ayam. Nah sekarang aku tunjukin rumah rayapnya ya. Tuh teman-teman, itu yang di deket gas. Tapi karena deket gas aku jadi nggak berani ngasih solar. Nanti kalau udah aku buang tanahnya baru aku semprot pakai baygon aja. Itu di luar juga kemarin aku liatin itu rumahnya udah tinggi, jadi buangnya itu harus benar-benar masuk ke dalam, nyemprotnya itu biar dia nggak masuk lagi ke atas. Karena anak aku udah mau berangkat sekolah, jadi aku dandanin anak aku dulu ya, dandanin. Ini makain kerudung lah, dia minta dikuncir. Kalau nggak dikuncir itu rambutnya ke depan-depan teman-teman, jadinya dikuncir biar rambutnya itu nggak ke depan ya. Namanya anak kelas 1 kadang pulang sekolah itu dari rumah rapi, nanti dijemput bajunya udah keluar sebelah. Gespernya udah kemana gitu ya, kelewat di depan. Aduh kadang aku pusing ya. Jadi dia belum bisa rapi sendiri ya, tapi kalau habis mandi dia langsung pakai baju sendiri. Cuman udah aku siapin, dia tinggal pakai aja. Sama yang besar juga masih sama seperti itu. Apa mungkin sama anak bunda-bunda atau teman-teman semua seperti itu. Namanya ibu rumah tangga ya, masih ini anak-anak sekolah pasti masih repot ya. Tapi nggak apa-apa, kalau dia udah mau mandiri sedikit aja kita sudah alhamdulillah ya teman-teman. Itu progres yang luar biasa menurut saya. Momen seperti itu suatu saat juga akan dikangenin ya teman-teman, karena kalau nanti anak-anak udah dewasa, udah SMP aja, dia sama maknya sama ibunya dia udah jaim. Katanya udah malu-malu gitu. Ya udah, kita mumpung dia masih masih ini sama kita, pokoknya intinya itu masih butuhin maknya gitu. Kita harus benar-benar mempergunakan waktu itu dengan benar ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu siapa aku. Aku itu ibu rumah tangga dan aku punya anak 2, satu laki-laki kelas 6 dan satunya itu perempuan kelas 1 ya teman-teman. Dan setiap harinya aku itu di rumah ya cuman ngurusin keluarga. Karena bapaknya nggak di rumah, jadi aku cuman bertiga aja sama anak-anak aku. Ya setiap hari seperti ini, bongkar-bongkar. Kalau saya udah bosen ngeliat apa yang nggak rapi gitu ya, saya bongkar.
besar saya ini. Pokoknya seperti itulah teman-teman. Nah, namanya hidup di kampung ya seadanya, seperlunya, dan ya dinikmatin aja setiap harinya. Ya, kalau kalian suka dengan video-video saya boleh like, subscribe ya teman-teman. Kalau kalian tidak suka ya sudah, nggak apa-apa. Saya juga mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video saya, yang sudah subscribe ke video-video saya. Mudah-mudahan sampai ngomongnya kebeletot-beletot ya teman-teman. Mudah-mudahan video-video saya selalu menginspirasi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Karena saat waktu saya ngomong seperti ini, saya nggak ada tulisan apa-apa teman-teman, saya pure ngomong ya. Jadi kadang-kadang itu ngomongnya kebeletot-beletot ya teman-teman, maaf ya. Karena waktu itu saya itu bikin videonya secara langsung. Kalau kali ini enggak, kadangan kan kalau lagi bikin langsung anak saya nimbrung, terus ada aja lah gitu. Jadi mendet-mendet, macet-macet gitu ya bikin videonya. Ya udah, sekarang aku bikin videonya ini aja ya. Mungkin suatu saat aku bikin video yang langsung lagi juga, itu nggak tahu ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, menurut teman-teman itu aku bikinnya itu langsung atau seperti ini? Menurut teman-teman itu enaknya dilihat yang seperti apa teman-teman? Oh ya teman-teman, dari tadi aku itu lagi beres-beres dapur ya, yaitu sekalian tadi ngurusin rayap, terus sekalian aja aku beres-beres semuanya lah. Ini aku lagi beres-beres yang di tempat meja dapur ya teman-teman. Sekalian beresin tadi yang habis dari pasar ya. Tadi aku habis dari pasar, ya udah sekalian aku beres-beresin aja. Sambil nerusin yang nyapu tadi. Sebenarnya nyapu tadi itu belum aku terusin sampai keluar ya. Jadi aku megang ini, beresin ini, terus aku berhenti megang ini gitu ya. Jadinya ya udah nyapunya itu belakangan. Sambil tak tengok-tengok, mbok ya ada surat penting atau palingan juga setruk setruk belanja ya, tapi tak tengok dulu lah, mbok ya penting nanti malah kebuang. Kadang juga anak aku itu yang kecil suka nulis-nulis terus gambar-gambar gitu ya, tapi kalau berantakan aku udah bilang, "Dok, kalau berantakan nanti mama buang." Aku udah bilang seperti itu. Jadi kadang dia langsung dia rapihin gitu, kadang juga enggak, ya udah. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Loh, kok anaknya udah nggak kelihatan di situ? Tadi ada di meja makan." Mungkin ada yang seperti itu. Nah, anak aku tadi udah aku anterin, tapi pas aku nganterin itu aku nggak bikin video ya teman-teman. Dan yang besar, kalau yang besar itu dia udah naik sepeda sendiri sama teman-temannya. Sebenarnya masih satu sekolahan, tapi karena dia nggak mau dianterin karena ada temannya yang naik sepeda, ya udah. Nah, di belakang kulkas itu tadi aku bilang kan ada rayap ya, ternyata benar tuh di situ tuh ada rayapnya, tapi dia nggak terlalu tinggi. Tetap aja ya, nanti kalau dibiarin di situ ada meja bisa ke meja. Nah, pas kemarin aku buka kulkas itu, nah kulkasnya itu udah dirayapin di bawah kulkasnya itu, tapi karena kan itu belakang besi ya, besi-besi, jadi dia nggak kemakan sama rayap. Tadi pas aku lagi beres-beres, aku dipanggil sama kakak aku, katanya berasnya udah jadi. Kemarin aku itu gilingin padi ya, nah itu udah jadi, terus aku angkat aja, aku bawa ke sini. Itu ya jadinya kira-kira 25 kilo kayaknya kalau nggak salah, soalnya udah kepotong kalau nggak salah apa ya, kemarin aku udah ngambil duluan karena berasku habis. Ya sudah, nah ternyata aku masukin ember itu nggak muat semuanya, sisanya aku taruh di dapur belakang aja, tapi aku bundel dulu ya, takutnya nanti pas anak aku ngambil apa ketarik malah tumpah. Nah di situ aku langsung ngambil solar buat rayap yang di belakang kulkas. Tadi aku kegilingan dulu, aku minta solar. Karena rumahku itu dekat gilingan padi, jadi aku solarnya minta sama kakakku aja sedikit. Lanjut aku langsung beresin rak buku ya. Sebenarnya itu sih rak bukunya seharusnya nggak ada di situ, ada di dalam. Tapi karena anak-anak pada penakut, jadi dia aktivitasnya itu seringnya itu di dapur. Nah, menurut aku itu udah berantakan ya, jadi yang udah nggak kepake-pakai aku buang-buangin aja. Yang penting aku simpen dulu ya, takutnya nanti kepake. Nah kayak itu ada
surat-surat penting aku simpan. Itu sebenarnya kursi meja makan, tapi sama aku tak taruh di situ aja. Soalnya kalau di dapur itu kebanyakan ya, orang kita cuman bertiga kok kursinya ada 6. Jadi biar agak lega aja aku taruh di situ. Kayak seperti ini nih, aku taruh di dekat lemari satu, terus sebelahnya itu nanti buat tikar. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah capek tidurannya di sini sama nungguin aku lagi masak. Seperti itu teman-teman. Nah lanjut aku langsung beresin cucian piring karena tadi belum sempat nyuci piring, cuman aku taruh aja di situ, aku kumpulin langsung aja aku cuciin. Ternyata ini sudah siang, udah jam setengah 9, sedangkan aku itu ada acara buat bantu-bantu lansia seperti itu ya. Jadi aku buru-buru aja ya. Tadi pagi aku belum sempat masak teman-teman, jadi aku ini mau bikin teh. Aku lagi numpangin air, kok numpangin air, lagi ngerebus air ya. Sama aku mau bikin mie aja buat sarapan pagi. Kalau tadi pagi anak-anak sarapannya cuman pakai telur dadar ya. Dia seringnya itu telur dadar, kalau enggak tempe goreng, kalau enggak itu penyet tempe, tapi cabenya juga enggak banyak, masih pakai cabai sedikit, enggak apa-apa kalau enggak satu, itu cuman 2. Alhamdulillah mie-nya sudah matang teman-teman. Lah di sini itu aku makan mie-nya itu pakai nasi. Ini mie goreng ya teman-teman. Nggak tahu kalau nggak pakai nasi itu rasanya itu masih kurang ya. Jadi aku pakai nasi. Tadi pas bikin mie-nya itu tak kasih cabai sama telur. Nah yang di gelas itu tadi aku bikin teh tubruk ya. Sebenarnya sih nggak nyambung, masa makan mie sama teh tubruk. Teh tubruk itu kan sebenarnya buat medang ya, buat kalau sama ngemil seperti itu. Tapi karena dari pagi aku belum minum teh lah, aku pengen minum yang manis-manis, ya udah aku bikin teh tubruk aja. Mungkin ada yang sama seperti saya, makanya itu banyak ya. Saya jadi malu. Ya sudah ya teman-teman, karena ini waktunya sudah siang, saya juga mau siap-siap dulu, mau berangkat dulu ya. Saya sudahin dulu ya video hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.